Wah, hari ini kan hari beribadah kepada Tuhan Iya. ya. Lihat, Lause Feni dan Lause Suci sudah ada di gereja dan berpakaian rapi nih. Anak-anak tentu saja belum bisa datang ke gereja ya, tapi sudah berpakaian rapi kan? Kelihatannya anak-anak sudah berpakaian rapi loh, Sufeni. Iya. Nih kalau ada yang belum, ayo cepat-cepat sekarang ya. Karena Lause Suci dan Lause Feni akan mengajak anak-anak semua berterima kasih kepada Tuhan dan mengucapkan selamat pagi. Oke, ayo. Mari anak-anak kita mengucapkan selamat pagi kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan kepada Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah saya menyenangkan hatimu lewat pikiranku, lewat ucapan dari mulutku, dan lewat perbuatanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah anak-anak, ayo sekarang kita akan berdoa, siapkan hati, kita berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa beribadah Natal bersama sekalipun di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau mendengar puji-pujian kami. Dan sekarang kami mau menikmati ibadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan disenangkan. Kami mau Tuhan boleh tersenyum karena menerima pujian kami, doa kami, dan kami boleh mengerti apa cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami, tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Lause Suci, anak-anak, sekarang sudah mau hari Natal ya? Wah, senangnya. Oh iya, sekarang kan sudah tanggal 20 Desember. Anak-anak, papa mama di rumah, apakah kalian sudah siap beribadah Natal bersama? Wah, kalau begitu kita mau ajak untuk memuji Tuhan bersama lewat lagu-lagu Natal. Ya, lagu-lagu Natal, Ya, betul. coba gerakan tangannya, kakinya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke?
Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hei, lihat! Di berbagai pulau dan benua, mereka semua merayakan hari Natal dengan penuh sukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yuk anak-anak, sekarang ikuti irama tepukan Lause ya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Halo, shalom anak-anak semua. Wow, senang hari ini Pak Roni bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua. Anak-anak, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika hari Natal tiba? Wow, mungkin kalian langsung berpikir perayaan Natal yang pernah dilakukan tahun lalu. Bisa berkumpul bersama teman-teman. Acara Natalnya juga seru. Diisi dengan puji-pujian, tari-tarian, dan nggak kalah seru. Biasanya anak-anak lagi menunggu sesuatu. Apa itu? Hadiah Natal. Selalu yang ditunggu-tunggu di hari Natal. Selain teringat perayaan Natal, ketika hari Natal tiba, biasanya di mall juga ramai sekali. Ramai apa? Ramai dengan acara Natal, hiasan-hiasan Natal, dan biasanya
ada pohon Natal yang wow banget. Dan juga ada apa? Biasanya di mall ada mega sale, ya, diskon besar-besaran. Dan banyak orang mulai mencari-cari barang-barang yang bisa dibeli karena sale-nya besar sekali. Tapi kelihatannya tahun ini di mall tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya ya, karena masih pandemi. Di hari Natal ada satu toko juga yang sering muncul. Pakaiannya merah, ada jenggot putih, dan suka bagi-bagi hadiah untuk anak-anak. Siapa toko tersebut? Pasti anak-anak bisa tebak, yaitu Santa Claus. Jadi, kalau hari Natal sudah tiba, yang sering diingat orang adalah perayaan, hiasan yang bagus-bagus, hadiah, diskon, Santa Claus, dan lain-lain. Tapi sebenarnya Natal bukanlah tentang hal-hal seperti itu. Banyak orang yang gagal fokus. Gagal fokus karena waktu Natal tiba, fokusnya pada acara-acara yang menarik, pada hadiah, diskon, Santa Claus, dan lain-lain. Padahal fokus Natal adalah Yesus. Yesus yang datang ke dunia ini untuk melakukan satu misi yang penting, yaitu menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang malaikat sebut dengan kabar gembira. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Yesus Tuhan di kota Daud." Yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 10 itu berarti kabar gembira. Kabar gembira bukan karena acara Natalnya bagus, pohon Natalnya bagus, hadiah-hadiahnya bagus, dan ada banyak diskon. Tapi kabar gembiranya adalah juru selamat telah datang, yaitu Yesus. Jadi hati-hati, jangan sampai gagal fokus. Yuk kita kembali kepada fokus yang penting sekali, yaitu Yesus. Anak-anak, mengapa kita bisa gagal fokus? Karena iblis sengaja membuat kita berpikir Natal itu bukan tentang Yesus, tetapi tentang hal-hal lainnya. Dan iblis memang tidak suka kalau kita percaya Tuhan Yesus. Karena itu kita harus berjaga-jaga melawan si iblis. Suka menipu kita. Bagaimana caranya? Kita harus berlatih. Anak-anak di rumah, papa mama, lause-lause, dan Paroni adalah tentara Allah yang harus selalu siap dan berlatih setiap hari. Dengan apa? Dengan membaca dan melakukan firman Tuhan, dan tentu saja dengan rajin berdoa. Kalian adalah tentara Allah dan kita pasti bisa menang bersama dengan Yesus. Jadi anak-anak, Natal tahun ini mengajak kita semua menjadi tentara Allah yang semangat dan rajin berlatih dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Dan yang terpenting,
percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat yang lahir bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai anak-anak semua. Manuel, Merry Christmas! Aku tentara Allah, aku siap berperang, hancurkan kuasa iblis. Bersama Yesus aku pasti menang. Aku tentara Allah, aku siap berperang, hancurkan kuasa iblis. Bersama Yesus aku pasti menang. Ku pasti menang bersama Yesus Panglimaku. Ku pasti menang bersama Yesus jagoanku. Iblis dikalahkan dengan kuasa doa. Dengan kuasa Allah. Orang benar berdoa. Aku siap berperang. Ku pasti menang bersama Yesus Panglimaku. Ku pasti menang bersama Yesus jagoanku. Iblis dikalahkan dengan kuasa doa. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam. Hai guys, inilah hari perayaan Natal Sweetie Kids. Ayo bersiap ke gereja. Hah? Hari Natal? Yeay! Apa sih? Masih ngantuk juga. Selamat Natal buat anak-anak semua. Apakah kalian tahu apa itu Natal? Aku tahu, hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pintar. Jadi saat merayakan Natal, apa yang paling penting? Apakah hadiah, mainan, jalan-jalan, atau liburan? No, 老师, Christmas is about Jesus and always Jesus. Ya, kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sayang kita dan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sebenarnya boleh saja kita mau jalan-jalan, liburan, atau mendapat hadiah.
semuanya itu bentuk kasih dari papa mama dan Lause. Tapi jangan melupakan yang paling penting, yaitu datang menyembah Tuhan Yesus. Karena yang Keisha bilang, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Lause, tadi waktu kami di jalan, kami melihat banyak orang ikut Santa di mall. Iya, terus juga kami sempat lihat-lihat mainan yang didiskon. Hehehe. Nah, itu berbahaya. Itu pasti cara iblis untuk mengganggu kita. Waktu Yesus lahir ke dunia, si iblis tahu Bapa di surga mempunyai sebuah misi keselamatan, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil kebenaran Allah dan mengalahkan kuasa iblis. Iblis memang berkuasa atas dunia ini. Dia suka menggoda dan menipu manusia supaya kita tidak ikut Tuhan Yesus. Tapi Yesus Tuhan kita telah menang melawan godaan iblis, bahkan mengalahkan kuasa dosa. Kita sebagai tentara Allah juga harus bersiap ya melawan godaan iblis. Jangan sampai ditipu. Oke, wah, kita bisa melawan taktik iblis. Let the show begin! Tentu saja. Coba menurut kalian, kita bisa menggunakan apa untuk melawan mereka? Ya, sepertinya tidak ada yang mempan. Senjata apa yang harus kita pakai, teman-teman? Yuk kita lihat petunjuknya di dalam Alkitab. Kita buka kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9a dan Efesus 6 ayat 11. Dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Artinya, kita hanya bisa melawan iblis kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga perlu berjaga-jaga dengan menggunakan senjata. Tapi bukan senjata seperti yang tadi ya. Iya, senjatanya adalah iman, Iman, firman Tuhan, firman Tuhan, dan paling penting adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kalau kita tidak berlatih, wah, kita bisa kalah nih sama iblis. Akhirnya kita berbuat dosa deh. Ingat kan? Dalam Matius 1 ayat 23, ayo kita sama-sama buka Alkitabnya. Siapa yang bisa membuka Alkitab dengan cepat? Anak-anak di rumah juga ya. Ayo buka Alkitabnya. Matius 1 ayat 23. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah? Nah, langsung mau kasih pertanyaan. Di dalam Matius 1 ayat 23 ini dikatakan, waktu Yesus lahir, dia dinamakan apa? Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Yesus besertaku, di mana saja ku ada. Yesus besertaku, selama-lama-lamanya. Yesus besertaku, di mana saja ku ada. Yesus besertaku, selama-lama-lamanya. Dia ada di hidupku, di langkahku, di mana
menjagaku, menopangku. Yesus selalu ada dalam hidupku. Immanuel, Yesus besertaku, di mana saja ku ada. Yesus besertaku selama-lamanya. Yesus besertaku, di mana saja ku ada. Yesus besertaku selama-lamanya. Dia ada di hidupku, di langkahku, di mana ku ada. Yesus ku ada, Dia selalu menjagaku, menopangku. Yesus selalu ada dalam hidupku. Yesus selalu ada dalam hidupku. Yesus selalu ada dalam hidupku. Immanuel. Jadi, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus beserta kita. Ada Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya. Kita yang sudah percaya dan mendapat hidup kekal di dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap berjaga-jaga. Ingat ya, si iblis masih menunggu dan terus menggoda kita. Dia mencari-cari kesempatan supaya kita berbuat dosa, supaya kita tidak taat dan melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Kita jangan mau mengikuti godaan iblis dan kita tidak perlu takut kepada iblis karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Matius 1 Matius 1 ayat 23b. Ayat 23b. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya bersama-sama. 2, 3. Matius 1 ayat 23b. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh merayakan Natal. Tuhan Yesus, mau lahir untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu siap dan berlatih untuk taat. Untuk melawan godaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami menjadi tentara-tentara Allah yang tangguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hai iblis, enyahlah, engkau sudah kalah. Hai teman-teman di rumah, apakah kalian siap menjadi tentara Allah seperti kami? Bersama papa mama, kita semua berperang melawan taktik iblis. Ayo teman-teman, kita berdiri, stand up. Ikuti kami ya. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, let's go! Tentara Allah, siap!
Sampai di sini dulu ya anak-anak ibadah Natal kita hari ini. Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas, Fellowship. Bye-bye. Menurut langsung tim recording, apa ya arti Natal itu? Natal adalah hope, gembala, orang Majus, dan kita semua yang percaya kepada Juru Selamat pasti punya pengharapan akan keselamatan dan kemenangan atas dosa. Peace. Semua orang ingin kedamaian, tapi tidak ada damai dari dunia ini. Damai datangnya dari Kristus yang lahir ke dunia. Dia adalah Raja Damai. Seperti malaikat yang bersukacita ketika Yesus lahir, Sukacita surga itu ada di hati orang yang percaya kepadanya. Love. Kasih Tuhan begitu besar menolong manusia yang tidak pantas ditolong. Dan mengasihi manusia yang tidak pantas dikasihi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.